Gimana kalau kita bisa menanam lebih banyak makanan, tapi tanpa merusak planet kita? Kayaknya mustahil ya. Eits, tunggu dulu. Yuk kita bedah sebuah eksperimen keren yang pakai kombinasi bahan-bahan yang jujur aja nggak kepikiran sama sekali buat mengubah masa depan pertanian. Bawang merah, kotoran sapi, sama bakteri. Kedengarannya kayak awal-awal sebuah tebakan aneh ya. Tapi serius deh, ini bukan bercandaan. Ini justru kunci dari sebuah terobosan ilmiah yang bisa merevolusi cara kita menanam pangan. Coba kita lihat, gimana ketiganya bisa jadi pahlawan super dalam cerita ini. Oke, sebelum kita sampai ke solusinya, kita harus paham dulu nih masalah besarnya. Untuk ngasih makan semua orang di dunia, kita butuh panen yang melimpah. Dan itu artinya pupuk. Tapi ternyata ada ongkos mahal yang harus dibayar planet kita untuk setiap butir pupuk itu. Nah, ini dia angkanya ya harus kita ingat. 50%. Setengah dari setiap karung pupuk nitrogen yang ditebar petani itu nggak pernah sampai ke tanamannya. Coba deh bayangin, setengah dari uang, waktu, dan sumber daya alam yang berharga hilang gitu aja, sia-sia. Dan pupuk yang kebuang itu nggak lenyap begitu saja. Dia berubah jadi racun, meresap ke sungai-sungai kita, bikin zona mati. Terus menguap ke atmosfer jadi gas rumah kaca yang efeknya lebih parah dari karbon dioksida. Dan pelan-pelan merusak kesehatan tanah yang justru seharusnya jadi tumpuan hidup kita. Jadi gimana dong cara kita keluar dari dilema ini? Nah, ternyata jawabannya mungkin udah ada di sekitar kita selama ini. Tersembunyi tepat di bawah kaki kita. Yuk kenalan sama dua pahlawan yang jadi bintang utama di eksperimen ini. Pahlawan pertama kita adalah pasukan mikroba super bernama PGPR. Biar gampang, anggap aja mereka ini probiotiknya tanaman. Sama kayak probiotik yang ngejaga usus kita tetap sehat, PGPR ini menciptakan lingkungan yang super sehat di sekitar akar dan pastinya bikin tanaman tumbuh kuat dan subur. Terus gimana cara kerjanya? Bayangin PGPR ini kayak koki pribadi buat tanaman. Mereka ngambil nutrisi yang terkunci di dalam tanah, misalnya nitrogen, terus mereka olah jadi hidangan lezat yang siap disantap sama akar tanaman. Hasilnya? Tentu aja, akarnya jadi lebih kuat dan penyerapan nutrisinya jauh lebih efisien. Sekarang, pahlawan kedua kita. Mungkin ini lebih kita kenal, pupuk kandang sapi. Yap, bener banget, kelihatannya emang sederhana, tapi ini tuh makanan super asli buat tanah. Gak heran kalau udah jadi andalan pertanian ribuan tahun, dan alasannya kuat banget. Pupuk kandang itu bukan cuma soal nitrogen ya. Ini adalah sumber energi, makanan buat para mikroba kayak PGPR tadi, ngasih mereka bahan bakar buat kerja. Plus, pupuk kandang juga bikin tanah jadi lebih gembur, kayak spons jadi bisa nahan air dan nutrisi lebih lama. Jadi, kita punya pasukan mikroba dan makanan supernya. Pertanyaan logisnya sekarang, gimana kalau dua jagoan ini kita gabungin? Nah, inilah inti dari eksperimen bawang merah ini. Buat cari tahu seberapa dahsyat sih kemitraan alami ini. Eksperimennya ini dirancang dengan sangat teliti. Para peneliti nyobain berbagai dosis PGPR dan pupuk kandang. Ada yang dikasih sendiri-sendiri, ada yang digabungin ke tanaman bawang merah. Tujuannya adalah buat nemuin resep ajaibnya, kombinasi paling sempurna yang ngasih hasil paling top. Dan setelah berminggu-minggu pengamatan, akhirnya hasilnya keluar. Dan hasilnya, wah bener-bener di luar dugaan. Yuk kita lihat apa yang terjadi waktu kemitraan alami ini mulai beraksi. Para ilmuwan ini ngukur semuanya, tinggi tanaman, jumlah daun, dan yang paling penting berat umbi bawangnya. Dari semua kombinasi yang dicoba, ada satu formula yang hasilnya jauh ninggalin yang lain. Siap? Ini dia angka keramatnya, 136,6%. Peningkatannya segitu, tapi peningkatan apa nih maksudnya? Nah, ini jawabannya. Kombinasi dosis tertinggi dari PGPR dan pupuk kandang ternyata menghasilkan bawang merah yang beratnya 136,6% lebih besar dibanding bawang yang nggak dikasih apa-apa. Itu artinya panennya jadi lebih dari 2 kali lipat, cuma modal kekuatan alam. Ini bukti nyata dari sinergi yang luar biasa. Grafik ini nunjukin kenapa itu bisa terjadi. Coba deh, abaikan semua garis lain dan fokus ke garis hijau tua yang melesat ke atas itu. Nah, itu dia kombinasi super kita. Itu artinya tanamannya nyerap nitrogen kayak spons, jauh lebih banyak dari yang lain. Mereka bener-bener lagi pesta nutrisi. Tapi ini bukan cuma soal makan lebih banyak ya, ini soal makan dengan cerdas. Grafik ini nunjukin seberapa efisien tanaman itu pakai nitrogen yang ada. Lihat batang yang paling tinggi?
Itu lagi-lagi kombinasi jagoan kita. Artinya, hampir nggak ada nitrogen yang sia-sia. Setiap nutrisi dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan ini dia rapor akhirnya. Metrik ini pada dasarnya nunjukin seberapa baik nutrisi diubah jadi makanan. Dan sekali lagi, kombinasi super kita menang telak. Efisiensinya lebih dari 2 kali lipat tanaman biasa. Ini benar-benar juara sejati dalam mengubah pupuk jadi panen. Jadi apa rahasianya? Ini bukan sekedar 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini lebih kayak perkalian kekuatan. Pupuk kandang ngasih makan bakteri. Nah, sebagai gantinya, bakteri ini ngebukain kunci nutrisi di pupuk kandang buat tanaman. Mereka ini tim impian, di mana masing-masing bikin yang lain jadi berkali-kali lipat lebih hebat. Oke, ini berhasil buat bawang merah. Keren. Tapi apa artinya buat kita semua? Implikasinya jauh lebih besar dari sekedar satu petak sawah. Ini bisa jadi semacam contekan buat masa depan pertanian kita. Intinya gini, kita bisa dapat 2 keuntungan sekaligus. Panen yang lebih besar dengan jejak lingkungan yang lebih kecil. Dengan bekerja sama alam, bukan melawannya, kita bisa ngurangin polusi, menyehatkan lagi tanah kita, dan membangun sistem pangan yang lebih berkelanjutan buat generasi-generasi mendatang. Nah, ini kan jadi bikin kita mikir ya, kalau kombinasi sederhana dari bakteri dan kotoran sapi aja bisa sehebat ini, kira-kira kemitraan alami apa lagi yang masih tersembunyi di bawah sana nunggu buat kita temukan? Mungkin masa depan untuk memberi makan dunia itu bukan ada di laboratorium kimia, tapi ada di pemahaman kita untuk memperkuat hubungan-hubungan alami yang sebetulnya udah ada di sekitar kita selama ini.